Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila Bahtiar. Saya Nafa Salsabila Bahtiar. Di sini kami akan melakukan praktikum IPA mengenai uji makanan. Praktikum kali ini kami akan melakukan uji karbohidrat dan uji lemak. Tujuan praktikum ini yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada apel, tepung terigu, biskuit, nasi, pisang, gula pasir, margarin, tahu, telur, dan kentang. Lalu kita juga membutuhkan pipet, sendok, air, dan larutan lugol yang ada pada cairan betadin. Baik, untuk langkah pertama, kita akan menghaluskan beberapa bahan makanan agar nantinya mudah saat mencampurkannya dengan betadin. Setelah semua bahan makanan telah hancur, langkah berikutnya kita akan melakukan pembuktian uji karbohidrat menggunakan larutan lugol. Di sini saya menggunakan betadin. Saya akan tetesi bahan makanan. Untuk bahan makanan yang berwarna biru atau keunguan, itu artinya bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Dimulai dari apel. Setelah diberi larutan lugol, ternyata apel tidak mengalami perubahan warna. Ini menandakan bahwa apel tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya, saya akan tetesi larutan lugol pada tepung terigu. Di sini terlihat terjadi perubahan warna dari putih menjadi keunguan. Ini menandakan bahwa tepung terigu mengandung karbohidrat. Selanjutnya, saya akan tetesi larutan lugol pada biskuit. Di sini terlihat terjadi perubahan warna dari coklat menjadi keunguan. Ini tandanya bahwa biskuit mengandung karbohidrat. Selanjutnya, saya akan tetesi larutan lugol pada nasi. Di sini terlihat terjadi perubahan warna dari putih menjadi keunguan. Ini tandanya bahwa nasi mengandung karbohidrat. Selanjutnya, saya akan tetesi larutan lugol pada pisang. Di sini terlihat bahwa pisang mengalami perubahan warna menjadi keunguan. Ini tandanya bahwa pisang mengandung karbohidrat. Selanjutnya, saya akan tetesi larutan lugol pada gula pasir. Di sini terlihat bahwa gula pasir tidak mengalami perubahan warna. Ini berarti bahwa gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya, saya akan tetesi larutan lugol pada margarin. Di sini terlihat bahwa margarin tidak mengalami perubahan warna. Ini berarti bahwa margarin tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya, saya akan tetesi larutan lugol pada tahu. Di sini terlihat bahwa tahu tidak mengalami perubahan warna. Ini berarti bahwa tahu tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya, saya akan tetesi larutan lugol pada telur rebus. Di sini terlihat bahwa telur rebus tidak mengalami perubahan warna. Ini menandakan bahwa telur tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya, saya akan tetesi larutan lugol pada kentang. Di sini terlihat bahwa kentang mengalami perubahan warna menjadi keunguan. Ini menandakan bahwa kentang mengandung karbohidrat. Demikian praktikum mengenai uji karbohidrat. Dari 10 bahan makanan, ada beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat, ada juga yang tidak mengandung karbohidrat. Untuk yang mengandung karbohidrat di sini ada tepung, biskuit, nasi, pisang, dan juga kentang. Untuk bahan makanan tidak mengandung karbohidrat yaitu ada apel,
telur, tahu, margarin, dan gula pasir. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum uji lemak, ada beberapa bahan makanan yang perlu disiapkan. Di sini ada kacang tanah, singkong, biji jagung, pepaya, seledri, wortel, kemiri, susu, air, minyak, santan, margarin, 2 buah pipet, lilin, 12 kertas sampul buku yang berukuran 10x10 dan senter. Pertama, saya akan mengambil kertas sampul dengan tulisan minyak goreng dan air. Lalu saya akan mengambil pipet dan menuangkan air pada kertas yang bertuliskan air. Di sini saya teteskan 1 tetes saja. Kemudian saya mengambil pipet yang berbeda dan menuangkan minyak pada kertas yang bertuliskan minyak. Di sini saya meneteskan 1 tetes saja. Kemudian saya akan menunggu selama 10 menit. Sambil menunggu, saya akan melakukan praktikum yang lain. Selanjutnya, saya menyiapkan 10 kertas sampul lainnya yang sudah dituliskan bahan makanan yang berbeda-beda. Lalu, saya akan mengoleskan masing-masing bahan makanan di setiap kertas sampul ini. Untuk yang pertama adalah bahan makanan kemiri. Saya haluskan kemiri, kemudian saya akan mengusap kemiri ini pada kertas sampul bertuliskan kemiri. Untuk percobaan selanjutnya adalah bahan makanan margarin. Langkah pertama, saya akan melelehkan margarin dengan lilin. Di sini, margarin sudah leleh. Kemudian saya akan mengambilnya menggunakan pipet. Ambil secukupnya saja. Kemudian, saya akan teteskan pada kertas sampul bertuliskan margarin. Kemudian, untuk percobaan selanjutnya adalah pada daun seledri. Saya akan usapkan daun seledri ini pada kertas sampul bertuliskan seledri. Selanjutnya, lakukan percobaan pada bahan makanan yang lain pada wortel, pepaya, biji jagung, kacang tanah, singkong, susu, dan juga santan. Setelah semua bahan makanan sudah saya tetes dan juga usap pada kertas sampul, saya akan menunggunya selama 10 menit. Langkah berikutnya adalah mengecek kandungan lemak menggunakan senter. Bahan pertama yang saya cek adalah air. Saya akan sinari menggunakan senter. Kertas sampul yang ditetesi air tidak menunjukkan adanya kandungan lemak. Berikutnya, saya akan mengecek kandungan minyak pada minyak goreng. Di sini, di saat saya sinari menggunakan senter, minyak goreng menunjukkan adanya bekas minyak yang berbentuk lingkaran. Ini menunjukkan bahwa minyak goreng mengandung lemak. Berikutnya, saya akan mengecek kandungan minyak pada kemiri. Di sini menunjukkan adanya bekas minyak yang berbentuk lingkaran. Ini menunjukkan bahwa kemiri mengandung lemak. Berikutnya, saya akan mengecek kandungan minyak pada seledri. Di sini terlihat bahwa seledri tidak menunjukkan adanya bekas minyak. Ini tandanya bahwa seledri tidak mengandung lemak. Selanjutnya, saya akan mengecek kandungan minyak pada biji jagung. Di sini terlihat bahwa biji jagung tidak menunjukkan adanya minyak. Ini berarti bahwa biji jagung tidak mengandung lemak. Berikutnya, saya akan mengecek kandungan minyak pada margarin.
Di sini terlihat adanya bekas minyak. Ini menunjukkan bahwa margarin mengandung lemak. Berikutnya, saya akan mengecek kandungan minyak pada wortel. Di sini terlihat bahwa wortel tidak menunjukkan adanya bekas minyak. Ini berarti bahwa wortel tidak mengandung lemak. Selanjutnya, saya akan mengecek kandungan susu. Di sini terlihat ada sedikit bercak yang ditinggalkan. Artinya bahwa susu mengandung lemak. Selanjutnya, saya akan mengecek kandungan pepaya. Di sini terlihat tidak ada sedikit bercak yang ditinggalkan. Artinya bahwa pepaya tidak mengandung lemak. Berikutnya, saya akan mengecek kandungan singkong. Di sini terlihat tidak ada bercak yang ditinggalkan. Artinya bahwa singkong tidak mengandung lemak. Selanjutnya, saya akan mengecek kandungan kacang tanah. Di sini terlihat adanya bercak minyak. Ini artinya bahwa kacang tanah mengandung lemak. Dan yang terakhir, saya akan mengecek kandungan santan. Di sini sangat terlihat adanya bercak minyak. Ini artinya bahwa santan mengandung lemak. Setelah seluruh bahan makanan saya cek kandungan lemaknya, di sini terdapat kelompok bahan makanan yang mengandung lemak. Yang pertama ada santan, kacang tanah, minyak goreng, susu, margarin, dan kemiri. Adapun kelompok makanan yang tidak mengandung lemak yaitu pepaya, air, singkong, seledri, biji jagung, dan wortel.